Sekarang saya ingin mengupas soal sashimi. Anda sudah kenal bukan? Sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu sashimi? Yang sudah Anda ketahui bahwa sashimi itu adalah makanan khas orang Jepang yang materialnya dari ikan mentah, ikan laut yang disajikan secara mentah. Nah, ini ada kaitannya, ada falsafahnya soal bagaimana membangun kemudian citra diri, citra perusahaan, citra produk. Menarik bukan? Bagaimana sashimi bisa menjadi suatu konsep pencitraan. Nah, ini penting. Oke, saya mulai. Pertama, Anda tahu bahwa sashimi itu adalah makanan khas orang Jepang yang sangat digemari oleh orang Jepang. Yang tadi saya sebutkan bahannya adalah ikan laut yang disajikan secara mentah, ya, dimakan begitu saja. Nah, dulu ceritanya 700 tahun yang lalu sashimi itu adalah makanan yang tidak berkelas, ya, tidak berkelas, kemudian nilainya rendah. Itu 700 tahun yang lalu. Tetapi 700 tahun kemudian sashimi menjadi barang yang mewah, yang luxurious, yang mahal, dan yang prestigious. Padahal materialnya itu juga ikan laut yang disajikan secara mentah. Nah, ini ya, sekali lagi, 700 tahun yang lalu sashimi adalah makanan ikan laut mentah yang tidak punya nilai apapun. Tetapi kemudian 700 tahun setelah itu, saat ini sashimi adalah makanan ikan laut yang disajikan secara mentah, tetapi mempunyai nilai prestis yang tinggi, yang terhormat dan mahal. Ya, bahkan di satu tempat di Tokyo, untuk bisa menikmati makan sashimi itu, kita harus menunggu bahkan hingga 45 menit. Ada 5 meter yang naranderu itu mengantri untuk mendapatkan sashimi tersebut. Itu di Tokyo, sangat terkenal restorannya. Nah, jadi apa yang ingin dibicarakan bukan bagaimana membuat sashimi dan cara makan sashimi dan menikmati sashimi, tapi bagaimana konsep sashimi ini, falsafah sashimi ini, dari makanan yang sama, ya, dari citra yang negatif, dari citra yang rendah, menjadi citra yang sangat prestisius, menjadi dari makanan yang tidak bernilai, menjadi makanan yang sangat bernilai, tapi bahan bakunya itu juga. Nah, yang berubah jadi bukan bahan bakunya, bukan ikannya, akan tetapi pikiran manusia, persepsi manusia terhadap sashimi itu berubah dari citra negatif kepada citra yang positif, dari yang menjijikan kepada sangat yang prestis, dari yang kelas rendah menjadi kelas atas. Jadi yang berubah adalah bukan sashiminya, tetapi adalah persepsi manusianya. Nah, falsafah inilah yang ingin saya kupas, ya, bagaimana sekarang merubah citra diri kita supaya kemudian bisa seperti sashimi. Baik, jadi yang saya maksud dengan
filosofi Sashimi konsep itu adalah soal pencitraan diri, pencitraan produk, pencitraan perusahaan. Ini yang kita lebih arahkan ke sana ya, supaya lebih bermanfaat begitu. Jadi seperti tadi bahwa barang bakunya itu juga, itu lagi, itu saja ya, ikan mentah itu. Tapi bagaimana merubah citra menjadi satu situasi, satu kondisi di mana orang menganggap itu satu produk yang prestis, yang hebat, sehingga orang suka. Kalau itu untuk personifikasi, maka pencitraan diri itu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Satu contoh, seorang jenderal yang menggunakan pakaian seperti saya ini, begini aja, nggak pakai topi, nggak pakai pakaian dinas dan lain sebagainya. Orang kalau tidak tahu bahwa dia itu jenderal, nggak ada perhatian, nggak akan mungkin orang respect tiba-tiba saja. Tapi tatkala seorang itu menggunakan pakaian resmi sebagai seorang jenderal dengan berbagai macam atributnya, ya ada pangkat dan lain sebagainya, orang kemudian menjadi tahu, oh dia itu seorang jenderal, identik dengan orang hebat. Nah itu dari pencitraan secara fisik, clothing, ya, pakaian umpamanya itu sudah merubah citra diri. Ya. Yang kedua, soal cara komunikasi. Orang yang pandai memilih diksi kata, semiotika yang tepat, penggunaan kata yang benar, misalnya, itu memberi citra yang berbeda dengan orang yang asal ngomongnya asal jeplak saja. Ya, kata-katanya salah, diksinya tidak tepat, pronunciation-nya keliru, ya, semiotikanya jauh dari apa yang dia maksud. Nah, itu juga memperburuk citra. Tapi ketika orang bisa berkomunikasi dengan baik, menggunakan kata yang tepat, suasana yang pas, itu orang akan melekat kepada dirinya bahwa itu adalah identik dengan orang-orang yang punya kelas. Ada contoh, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam struktur kata yang baik, ke dalam kalimat yang benar, sehingga dia mengatakan begini, itu kalau orang yang bicaranya seperti itu kan kelihatan bahwa dia itu nggak punya perbendaharaan kata di otaknya, nggak punya kemampuan untuk menyampaikan pesan secara baik. Itu tidak bagus. Kita bisa menilai dari aspek komunikasi bahwa orang seperti itu ya tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi ketika orang mampu menyampaikan sesuatu dengan singkat, dengan jelas, dengan menarik, itu identik dengan bahwa dia itu orang yang berpendidikan. Gitu ya, itu soal komunikasi. Ya ada kan yang mengatakan begini, dilihat, dipandang dari sudut kamera yang pas dan itu menjadi booming. Saya mengerti maksudnya, ya. Tapi karena dia itu tidak mampu menyampaikan pikirannya dalam bentuk kata-kata yang baik, ya akhirnya kan diketawakan orang. Jadi itu penting. Lanjut, ini yang ketiga ya, metodenya asosiatif namanya itu ya. Jadi contohnya begini, ada iklan yang bagus nih ya, iklan
dengan susu. Seorang anak itu ditanya, "Nak, kalau sudah besar ingin jadi apa?" Anaknya menjawab, "Ingin seperti Kak Heti, pinter nyanyi dan sukses." Ya, itu asosiatif. Oh, kalau gitu minum susu cap bendera. Ini salah satu contoh ya. Jadi asosiatif itu mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang sukses. Ya, mengasosiasikan diri. Asosiatif itu. Nah, itu juga adalah bentuk model pencitraan. Jadi kita bergaulah dengan orang-orang yang sukses, berada di lingkungan-lingkungan yang bagus, yang menarik, yang punya prestis, ya. Itu image building juga, ya. Kalau gaulnya sama orang-orang yang kriminal misalnya, yang penjahat, ya, itu udah citra diri kita itu jadi buruk. Karena memang lingkungan kita menilainya seperti itu. Jadi bukan kita kemudian menjadi buruk karena bergaul dengan penjahat atau pelaku korupsi dan lain sebagainya, bukan. Tapi image masyarakat terhadap diri kita, karena kita ada di lingkungan itu, maka ya masyarakat kan kejam menilai, ya dianggap bahwa kita ini sekelompok dengan mereka. Nah, itulah memilih kelompok, memilih teman, memilih tempat pergaulan. Itu semua adalah membangun citra diri, ya. Jadi balik lagi ke sashimi itu, yang awalnya adalah makanan yang tidak bernilai menjadi makanan yang bernilai, ya. Bukan makanannya yang berubah, tapi citra diri kita berubah karena persepsi orang kepada kita itu berubah. Sebenarnya banyak metode-metode itu, Anda boleh pelajari itu. Saya hanya membuka saja beberapa poin yang penting untuk itu. Citra diri kita bisa kita ubah melalui cara kita mengubah persepsi orang lain, supaya kemudian kita mendapatkan public goodwill, namanya public respect, gitu ya. Oke.